Jika saya dapat menciptakan satu pahlawan super, saya akan menciptakan pahlawan yang saya sebut Panda Nyinyir. Dia akan memakai sebuah topeng mata murahan dan kaos dengan huruf kapital T yang artinya truth di atasnya, yang terlalu kecil untuk perut pandanya yang besar. Dan kekuatan supernya adalah mengatakan kepada orang-orang tentang kebenaran yang menyakitkan dan tergolong pedas tentang diri mereka sendiri yang perlu mereka dengar namun tidak ingin mereka terima. Ia akan pergi dari pintu ke pintu seperti salesman kitab suci dan membunyikan bel pintu, lalu mengatakan hal-hal seperti, tentu menghasilkan banyak uang membuat Anda merasa senang, namun itu tidak otomatis membuat anak-anak Anda mencintai Anda. Atau jika Anda ditanya apakah Anda mempercayai istri Anda, mungkin hati kecil Anda akan menjawab tidak. Atau apa yang Anda anggap sebagai pertemanan sesungguhnya adalah upaya Anda secara konstan untuk membuat orang lain terkesan. Lalu ia akan berkata kepada tuan rumah semoga harinya menyenangkan dan melenggang pergi ke rumah berikutnya. Ini akan terdengar sangat luar biasa dan gila tentunya. Dan menyedihkan sih, tapi jelas memotivasi. Dan penting. Lagi pula, kebenaran yang paling agung dalam kehidupan biasanya kebenaran yang paling tidak enak didengar. Panda Nyinyir akan menjadi pahlawan yang tidak diinginkan seorang pun, namun diperlukan oleh siapapun. Dan ia akan menjadi sayuran untuk melawan makanan sampah yang dikonsumsi oleh mental kita. Dia akan membuat hidup kita lebih baik meskipun membuat kita merasa lebih buruk. Dia akan membuat kita lebih kuat dengan membuat kita menangis, mencerahkan masa depan kita dengan menunjukkan kepada kita seperti apa itu kegelapan. Mendengarnya akan seperti menonton sebuah film di mana sang pahlawan mati di akhir cerita. Anda akan semakin menyukainya meskipun membuat Anda merasa tidak karuan. Karena itu memang nyata. Jadi selagi Anda masih di sini, perkenankan saya memakai topeng panda dan menyampaikan kebenaran yang tidak menyenangkan untuk Anda. Alasan sederhana mengapa kita mengalami penderitaan adalah karena secara biologis penderitaan itu bermanfaat. Ini adalah agen alami yang diperlukan untuk perubahan yang menginspirasi kita. Kita telah berevolusi untuk selalu hidup dengan derajat ketidakpuasan dan kegelisahan tertentu, karena hanya makhluk yang kurang puas dan tidak amanlah yang mampu berinovasi dan bertahan hidup. Kita merasa tidak puas dengan apapun yang kita miliki dan merasa puas hanya dengan sesuatu yang tidak kita miliki. Ketidakpuasan konstan ini telah membuat spesies kita terus bertarung dan berjuang, membangun dan menaklukkan. Jadi, jelas keliru ya, karena rasa sakit dan penderitaan kita bukanlah hama bagi evolusi manusia. Itu adalah suatu keistimewaan. Rasa sakit dalam segala bentuk merupakan alat yang paling efektif dari tubuh untuk mendorong suatu aksi. Ambil contoh sederhana ketika Anda tersandung sesuatu. Jika Anda seperti saya, jika kaki Anda tersandung sesuatu, mungkin yang seperti saya akan mengucapkan huruf hewan dengan huruf A di awalannya, atau mungkin kalimat huruf A juga dalam agama Islam, astagfirullahaladzim gitu ya. Atau mungkin Anda akan menyalahkan benda mati yang di sekitar Anda, seperti meja goblok, mungkin seperti itu, atau kursi goblok gitu. Atau mungkin Anda bahkan bertindak lebih jauh lagi seperti mempertanyakan seluruh filosofi desain interior gara-gara kaki Anda tersandung. Seperti orang idiot mana yang menaruh kursi di sini, punya otak nggak? Kayak gitu ya mungkin, atau misu-misu sendirilah. Gitu. Beralih dari kesakitan tersebut, rasa sakit karena jari kaki Anda tersandung tadi muncul karena ada sebuah alasan yang kuat. Penderitaan fisik tersebut merupakan produk sistem syaraf kita, sebuah mekanisme umpan balik yang memberi kita pengetahuan akan proporsi fisik kita sendiri, di mana kita dapat dan tidak dapat bergerak dan apa yang dapat dan tidak dapat kita sentuh. Kita bisa melewati batasan itu. Sistem syaraf kita, sebagaimana mestinya, menghukum kita dengan memastikan agar kita benar-benar memperhatikannya dan tidak pernah melakukannya lagi. Dan rasa sakit ini, sebagaimana kita membencinya, ternyata berguna. Rasa sakit memberi pelajaran kepada kita akan apa yang harus kita perhatikan ketika kita masih muda dan teledor. Ini akan membantu kita menunjukkan kepada kita apa yang baik dan apa yang buruk bagi kita. Ini membantu kita memahami dan menaati batasan kita sendiri. Ini mendidik kita agar tidak main-main di sekitar kompor atau menempelkan benda logam ke colokan listrik. Itulah alasan bahwa menghindari rasa sakit dan mengejar kenikmatan tidak selalu berguna. Karena rasa sakit sewaktu-waktu dapat menentukan hidup dan mati kita.
Tetapi rasa sakit tidak semata-mata secara rasa sakit fisik. Seseorang yang telah menonton prequel Star Wars akan berkata kepada Anda kalau kita, manusia, mampu mengalami rasa sakit psikologis yang akut juga. Fakta dan penelitian menemukan bahwa otak kita mencatat banyak perbedaan antara rasa sakit fisik dan psikis. Jadi ketika saya bercerita kepada Anda tentang pacar pertama saya yang selingkuh dan mencapakan saya, dan itu membuat saya seperti ada alat pemecah es yang dimasukkan pelan-pelan ke tengah jantung saya. Kenyataannya memang sangat pedih, persis seperti ditusuk perlahan dengan alat pemecah es tepat di tengah jantung. Sama halnya dengan rasa sakit fisik, rasa sakit psikologis merupakan indikasi adanya sesuatu yang keluar dari keadaan wajar. Ada beberapa batasan yang telah dilanggar. Dan seperti rasa sakit fisik, rasa sakit psikis tidak selamanya buruk, bahkan tidak diinginkan. Dalam beberapa kasus, mengalami rasa sakit emosional atau psikis justru menyehatkan dan perlu. Seperti halnya jari kaki yang terantuk tadi mendidik kita agar tidak tersandung meja, derita emosional akibat penolakan atau kegagalan mengajarkan kita bagaimana cara mencegah kesalahan yang sama terjadi di masa depan. Dan inilah yang sangat berbahaya dari masyarakat dari hari ke hari yang selalu mengelak dari ketidaknyamanan hidup yang jelas-jelas ada dan selalu ada. Kita kehilangan manfaat dari mengalami dosis rasa sakit yang menyehatkan dan sebuah kerugian karena kita ternyata terputus dari kenyataan dunia di sekitar kita. Tentu saja Anda boleh ngiler dengan ide tentang kehidupan yang bebas dari masalah, penuh kebahagiaan yang tidak pernah berakhir dan kasih sayang abadi. Namun di bumi ini masalah tidak pernah berakhir. Sungguh, masalah tidak akan pernah selesai. Dan si panda nyinyir baru saja mampir. Kami meminum segelas kopi hitam dan dia menyeruput sangat pelan dan dia mengatakan semua hal itu kepada saya. Problem tidak ada habisnya. Katanya, masalah-masalah itu sekedar meningkatkan diri. Hairul Tanjung punya masalah keuangan. Gelandang yang mabuk tergeletak di depan Alfamart juga punya masalah keuangan. Bedanya, masalah keuangan yang dihadapi Hairul Tanjung lebih baik ketimbang gelandangan itu. Dan begitu pula kehidupan. Pada intinya, hidup adalah rentetan masalah yang tidak ada ujungnya. Kemudian ia menyeruput kopi hitam kentalnya tadi dan mengambil singkong rebus yang masih berasap di piring kaca yang baru dikeluarkan oleh istri saya. Kemudian dia berkata, solusi terhadap suatu masalah hanya akan menciptakan masalah lain. Dan kemudian waktu berlalu, kopi habis dan saya heran dari mana si panda ini datang. Kemudian dia berkata lagi, jangan mengharapkan suatu kehidupan yang bebas dari masalah. Katanya, tidak ada hal seperti itu. Sebaliknya, berharaplah dengan hidup yang penuh akan masalah-masalah yang baik. Dan setelah itu, setelah meletakkan gelas yang kopinya sudah tinggal ampasnya aja, dia membentulkan sombreronya dan berjalan heroik menuju matahari terbenam.